Halo teman rehat, selamat beristirahat. Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Elise yang merupakan janda berusia 38 tahun yang bekerja sebagai editor di sebuah majalah fashion ternama di kota Paris. Saat ini ia sedang ditugaskan ke Brazil guna mengecek kualitas percetakan yang sedang bermasalah. Setelah semuanya selesai, ia segera bergegas untuk kembali pulang ke negaranya. Namun sebelum masuk ke pesawat, ia terlebih dahulu membelikan anak tercintanya oleh-oleh berupa boneka. Saat kesusahan memasukkan boneka itu ke dalam bagasi, muncul bapak-bapak yang tebar pesona mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi, aksinya gagal yang membuat Elise menjadi ilfil kepadanya. Di sisi lainnya, nampak seorang pria muda yang terlambat naik pesawat sedang protes kepada anak kecil yang mengambil tempat duduknya. Pramugari yang melihat insiden tersebut mengambil inisiatif dengan memindahkan pria tersebut ke kelas bisnis dan duduk tepat di sebelahnya Elise. Pria tersebut bernama Baltasar. Ini dia penjuluknya. Ketika telah sampai di Paris, Elise yang buru-buru keluar dari pesawat tanpa sengaja menjatuhkan flash disk miliknya. Baltasar yang melihat hal itu lalu mengambilnya dan berusaha mengembalikan kepada Elise. Namun Elise sudah jauh keluar dari pesawat. Sesampainya di pintu keluar, Elise pun dijemput oleh kakak perempuannya dan putri tercintanya. Balta berlari mengejar Elise, tapi terlambat karena Elise terlebih dahulu telah meninggalkan bandara. Singkat cerita, Elise pun kembali bekerja seperti biasanya di kantor. Di sana ia dipanggil oleh bosnya untuk menjelaskan kinerja Elise yang semakin hari kian semakin menurun. Ia berharap Elise bisa kembali bekerja seperti yang dulu, penuh ide-ide cemerlang dalam bekerja, tidak seperti sekarang, begitu monoton dan sangat berhati-hati. Sore harinya saat Elise baru pulang ke rumah, mantan suaminya datang menjemput putri tunggal mereka untuk gantian menginap di rumahnya. Sesudah itu, Elise melanjutkan pekerjaannya. Di saat itulah ia baru tersadar jika flash disk miliknya telah hilang entah kemana. Elise lalu melihat memo yang berisi pesan jika flash disknya sedang dibawa oleh pria yang ia jumpai di pesawat. Elise langsung menelpon Balta yang pada saat itu sedang bersantai di sebuah klub malam bersama teman-temannya. Tanpa berbasa-basi lagi, Elise langsung meminta alamat tempat Balta sekarang berada. Elise pun langsung meluncur ke tempat tersebut dengan menaiki taksi. Secara tak sengaja, dua pegawai kantornya Elise juga berada di klub malam itu dan berpikir jika Elise sedang pacaran dengan berondong. Di sana Elise mengira Balta membawa flash disknya, namun ternyata flash disk itu masih berada di rumahnya Balta. Sehingga mau Elise pun harus pergi bersamanya untuk mengambil flash disk tersebut di rumahnya Baltasar. Elise yang sama sekali tak pernah menaiki motor sehingga ia agak kesulitan di saat memasang helm. Balta lalu menolong Elise memasang helm itu dan momen ini diabadikan oleh kedua pegawai kantor yang mengira jika mereka berdua sedang beradu mulut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di rumahnya Balta dan di sana nampak ayah Balta yang sedang membawa pacar barunya. Sesudah perkenalan singkat itu, Balta lalu mengajak Elise ke kamarnya untuk menyerahkan flash disk tersebut. Di saat Elise hendak pulang, Balta mencoba mengajak Elise ngopi di lain hari. Tetapi Elise menolaknya dengan alasan jika berondong bukanlah tipenya dan ia tak ada waktu kencan dengan anak kecil. Esok harinya, Elise yang baru tiba di kantor merasa risih di saat seluruh karyawan di sana dengan tatapan yang sangat aneh. Elise kemudian akhirnya mengetahui jika ternyata fotonya kemarin malam saat memasang helm menjadi bencana di kalangan mereka. Bukannya marah, bosnya Elise senang dengan hubungan Elise dengan anak muda itu. Baginya, hal tersebut malah akan membuat Elise semakin bersemangat untuk bekerja. Elise kemudian berpikir jika omongan bosnya itu ada benarnya juga. Dia lantas merubah penampilan agak lebih terbuka menuju kampus tempat di mana Balta menuntut ilmu. Balta yang melihat Elise pun langsung menemuinya. Elise sengaja mencari Balta untuk mencari inspirasi untuk pekerjaannya dan langsung mengatur janji pertemuan mereka berikutnya. Singkat cerita, Elise dan Balta mulai menjalin hubungan. Elise lantas mengajak Balta untuk menghadiri sebuah acara fashion show.
Selepas acara tersebut, Balta lantas diperkenalkan ke teman kantor Alice dan juga kepada bosnya. Di sana mereka berdua larut dalam kebahagiaan saat dugem bersama-sama hingga saat Balta mengantar Alice pulang ke rumahnya. Ia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu langsung mengambil tindakan dengan mengajak Alice menongcret bersama. Esok paginya Balta yang pergi dari sana karena anak Alice akan segera datang. Namun sialnya di luar sedang hujan deras. Alice pun membiarkan Balta untuk menunggu hujan itu hingga reda. Dan di saat itulah Balta juga mengetahui jika Alice ternyata adalah penulis novel yang cukup sukses. Saat berduaan mereka pun dipergoki oleh putri Alice yang baru saja tiba di rumah. Di sana Alice lalu beralasan jika Balta adalah pegawai magang yang datang untuk mengambil dokumen-dokumen kantor. Dan sesudah itu ia pun langsung meminta Balta untuk pergi ke rumahnya. Hubungan asmara di antara keduanya semakin berjalan harmonis. Hampir setiap harinya Balta mengantar jemput Alice ke tempat kerja. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh bosnya Alice. Berkat hubungan Alice dengan Balta, Alice kini jadi lebih kreatif dan sangat semangat dalam bekerja. Ide-ide yang keluar dari pikirannya sangat brilian dan hasilnya sekarang Alice sering dapat pujian dari rekan kerjanya dan juga oleh bosnya sendiri. Kemudian saat Alice dan Balta kembali bertemu, di sana Balta mencurahkan isi hatinya yang terdalam dengan mengatakan jika ia ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Alice yang mendengar hal itu sangatlah terkejut karena dia sama sekali tak menginginkan hal tersebut terjadi. Baginya menjalin hubungan dengan Balta hanya untuk selingan saja dan membantu kinerja pekerjaannya. Singkatnya, Alice mengakhiri hubungan di antara mereka berdua. Balta menjadi sangat galau dan enggan untuk kemana-mana. Hari-harinya hanya ia habiskan dengan minum-minum lau dan juga menyendiri. Ayahnya yang mencoba menghibur Balta tak digubris karena ia sudah terlalu sakit hati. Sedangkan Alice condong lebih fokus ke pekerjaannya dan tak peduli dengan perasaan sayang yang diberikan oleh Balta selama ini. Di suatu hari, kantor Alice dikunjungi direktur dari majalah fashion tersebut untuk mengadakan rapat dadakan. Yang kecewa karena sampul majalah yang akan diterbitkan bulan depan terlalu monoton dan cover boy yang digunakan di bagian depan sudah terlalu mainstream baginya. Pegawai yang lainnya pun lalu mencoba memberi alternatif model kepada sang direktur, tapi tetap saja ia tak menyukainya. Hingga kemudian ia melihat wallpaper lab miliknya Alice yang masih menggunakan fotonya Balta dan meminta agar menggunakan pria itu sebagai model covernya nanti. Walhasil Alice pun kacau balau. Ia tak menyangka akan bertemu kembali dengan Balta. Alice mencoba menelpon Balta namun tak ada respon dari mantannya tersebut. Ayah Balta yang baru tiba dari liburan sangat terkejut melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Ia tak menyangka jika galau anaknya ini begitu sangat parah hanya karena diputus cintanya oleh seorang rondo. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi, ternyata Alice sudah berada di depan pintu. Ayahnya yang super baik itu meminta Balta untuk segera menemuinya. Ia juga meminjamkan kemeja yang ia pakai kepada anaknya. Balta lalu membuka pintu dan kemudian mempersilahkan Alice untuk masuk ke dalam rumah. Ayah Balta lalu bertingkah seolah-olah ialah yang sedang mabuk-mabukan di sana. Ini semua ia lakukan agar Balta tidak terlihat lemah di hadapan Alice pasca putus cinta kemarin. Alice langsung mengatakan tujuannya ke sana. Ia meminta bantuan kepada Balta agar bersedia menjadi model di majalahnya. Namun ternyata sakit hati yang dialami oleh Balta masih belum sembuh dan ia menolak mentah-mentah untuk membantu pekerjaannya Alice. Hari pemotretan pun akhirnya telah tiba. Di sana Alice masih berjuang untuk menghubungi Balta guna meminta kehadirannya. Alice mulai terdesak saat fotografer dan bosnya menanyai model yang tidak juga kunjung-kunjung datang. Ia selalu beralasan jika Balta sedang terjebak kemacetan. Alice tentu tidak ingin karirnya hancur hanya karena ketidakhadiran model di sana. Ia lalu mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada bosnya. Namun tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah mobil mewah, di mana Balta akhirnya datang diantar langsung oleh ayahnya. Ayahnya pun memberi semangat kepada Balta agar tetap tegar dan bergigap layaknya pria sejati.
Balta kemudian langsung di make up oleh hairstylist dan ia pun siap untuk melakukan pemotretan. Di sana Elis terlihat kaget bercampur senang karena melihat Balta yang gantengnya kelewatan. Akhirnya sesi pemotretan pun dimulai. Namun basicnya Balta yang bukan seorang model, ia pun tak mau disuruh-suruh oleh orang yang baru ia temui, apalagi dengan nada bicara yang kasar. Tanpa banyak pertimbangan, Balta langsung keluar dari area foto dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Elis langsung menghampiri Balta dan meminta maaf karena sebelumnya ia tidak memperingatkan jika fotografer tersebut cenderung ketus dalam berbicara. Di sana Elis memohon kepada Balta agar ia bersedia kembali untuk difoto. Namun meski Balta memaafkan hal tersebut, tetap saja ia tak mau kembali memenuhi permintaan dari Elis. Kejadian itu akhirnya membuat Elis kehilangan pekerjaannya, seolah mendapatkan karma karena telah mempermainkan hati seorang pria. Elis kini hanya klingang-klingang tanpa memiliki pekerjaan tetap. Ia pun mencoba kembali menghubungi Balta, namun sayangnya nomor Elis telah diblokir oleh Balta. Tapi Elis tak putus asa, ia lalu pergi ke kampus untuk mencari keberadaan si Balta. Elis pun bertanya kepada teman-temannya dan di sana mereka mengatakan jika Balta kini sedang ada kelas. Elis pun segera menuju kelas tersebut. Saat menuju ke kelas, seorang siswa mengira jika Elis merupakan seorang dosen tamu yang telah mereka tunggu kehadirannya. Di sana Elis pun nampak kebingungan saat diminta untuk mengajar dan ia tak tahu harus berkata apa di kelas itu. Sementara Balta yang melihat Elis tiba-tiba di sana menjadi kebingungan. Kemudian Elis secara perlahan menjelaskan kepada semua yang hadir di sana jika tujuan dia datang ke kelas tersebut bukanlah sebagai dosen tamu seperti yang mereka kira, melainkan untuk meminta maaf secara tulus kepada Balta karena telah menyakiti hatinya. Balta yang mendengar penjelasan dari Elis tersebut tidak dengan mudah menerimanya. Baginya sakit hati yang ia terima selama ini tidak serta-merta bisa terhapus dengan sebuah ucapan permintaan maaf. Meskipun begitu, Balta sesungguhnya masih mencintai Elis. Hatinya pun perlahan-lahan luluh dan ia pun turun dari kursinya serta menghampiri Elis untuk menerima permintaan maafnya. Kehilangan pekerjaan utama tak membuat Elis menjadi putus asa. Ia pun memilih untuk menjadi seorang penulis dan berfokus untuk menyelesaikan novelnya. Ia kemudian mendatangi kantor percetakan dan meminta menerbitkan novelnya tersebut. Selain itu, mereka berdua juga akhirnya memutuskan untuk kembali menjalin hubungan yang jauh lebih serius. Dan film ini pun tamat. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.